Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah pertanggiangan yang tertulis dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pasti pernah punya pengalaman yang sama dalam keluarga kita masing-masing. Ketika orang tua kita atau mama kita di rumah masak daging ayam, dan pada saat makan bersama keluarga, setiap anggota keluarga pasti akan memilih bagian favoritnya masing-masing. Ada yang memilih bagian sayap, mungkin karena ada tulang-tulangnya. Ada yang memilih bagian paha, mungkin karena ada dagingnya yang lebih empuk. Mungkin ada yang memilih bagian dada karena lebih banyak dagingnya. Ada juga yang memilih bagian belalang. Semua anggota keluarga pasti akan memilih bagian yang terbaik yang dianggap paling enak sesuai dengan seleranya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini nats firman Tuhan dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayat 12 juga akan mengajak kita untuk memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita. Tapi ini bukan tentang potongan daging ayam, tapi ini adalah bagaimana kita memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita sebagai cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nats ini dituliskan oleh seorang nabi yang bernama Amos. Amos ini bukanlah nabi yang terkenal. Dia hanya seorang gembala dan pemungut buah ara di sebuah desa kecil yang bernama Tekoa. Tapi Tuhan memakai Amos, seorang yang sederhana, untuk menegur bangsa Israel, khususnya Israel Utara. Pada waktu itu orang Israel ini hidup dalam masa yang makmur. Perekonomian mereka bagus, hasil ladang mereka juga bagus, perdagangan hasil bumi sangat lancar, kehidupan mereka cukup baik pada saat itu. Tapi lama-kelamaan, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang lupa diri.
Semakin mereka kaya, semakin mereka rakus. Mereka suka menindas orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Mereka datang beribadah, mereka memberikan persembahan, mereka bernyanyi dan berdoa. Tapi setelah pulang dari rumah ibadah, mereka hidup dengan moral yang sangat memprihatinkan. Karena itulah Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Amos. Dalam ayat 1 sampai ayat 3 tadi dikatakan, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Apa arti dari penglihatan ini? Buah musim kemarau itu artinya buah-buahan yang sudah matang, siap untuk dipanen. Dan buah musim kemarau ini ternyata melambangkan perbuatan dan dosa-dosa bangsa Israel yang sudah matang. Artinya, sudah terlalu banyak bangsa Israel melakukan dosa. Sudah terlalu banyak perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesabaran Tuhan itu sudah penuh dan semuanya itu tidak bisa lagi dibiarkan. Ibadah mereka yang dulunya penuh dengan nyanyian, semuanya itu akan berubah menjadi ratapan dan tangisan. Karena banyak orang akan mati. Tidak ada yang bisa menolong atau mencegah bencana itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya ketika umat Israel terus-menerus hidup dalam dosa tanpa adanya pertobatan. Kemudian di ayat 4 sampai ayat 6 diperlihatkan bahwa Tuhan dengan tegas menegur orang-orang kaya dan para pedagang yang ada di Israel. Mereka sering menindas orang yang miskin dan yang lemah. Mereka menggunakan timbangan palsu serta menjual barang-barang yang jelek seolah-olah itu adalah barang yang bagus. Mereka tidak sabar untuk menunggu berakhirnya hari Sabat atau perayaan-perayaan keagamaan. Supaya apa? Supaya mereka bisa cepat-cepat berdagang kembali dan menipu lagi demi keuntungan pribadi. Jadi walaupun mereka tampak rajin beribadah, hati mereka sebenarnya sangat penuh dengan ketamakan dan ketidakadilan. Tuhan sangat membenci ibadah yang hanya formalitas tanpa diikuti hidup yang jujur dan hidup yang adil. Karena itulah di ayat 7 sampai ayat 10 dijelaskan bahwa Tuhan bersumpah tidak akan melupakan semua kejahatan yang dilakukan bangsa Israel. Sebagai akibat dari dosa-dosa mereka, Israel akan mengalami sebuah goncangan yang hebat. Akan terjadi bencana alam, kegelapan di siang hari, dan perayaan-perayaan mereka itu akan berubah menjadi perkabungan. Semua orang yang berkabung dan berduka, mereka seperti orang yang kehilangan anak tunggalnya. Ini merupakan sebuah gambaran kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar serius dengan keadilannya. Dan setiap dosa yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Di bagian akhir nats ini dalam ayat 11 sampai ayat 12 diperlihatkan bagian yang sangat mengerikan. Tuhan berkata akan mendatangkan kelaparan, tapi ini bukan kelaparan akan roti atau air, melainkan kelaparan mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang akan berkeliling dari utara ke timur, mereka akan mencari suara Tuhan, tetapi mereka tidak akan menemukannya lagi. Ini berarti bahwa Tuhan akan berhenti berbicara kepada mereka karena hati mereka begitu keras dan tidak mau mendengar sewaktu masih ada kesempatan, sewaktu Tuhan masih memberikan waktu bagi mereka. Tanpa firman Tuhan, hidup manusia itu seperti berjalan dalam kegelapan. Mereka akan kehilangan arah dan kehilangan pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel yang hidup ribuan tahun lalu. Firman ini juga berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Dalam masa kini pun Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering hidup dalam kenyamanan. Mungkin kita merasa aman karena kita punya pekerjaan yang layak. Kita punya penghasilan yang cukup, kita memiliki tabungan, bahkan kita terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah kita sudah berlaku jujur dalam setiap pekerjaan kita? Apakah kita sudah bersikap adil dalam memperlakukan orang lain? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus? Atau apakah kita hanya kelihatan rohani di gereja, tapi kita bersikap curang, kasar, suka menipu, punya dendam dan iri hati, egois ketika kita berada di rumah atau di tempat kita bekerja?
Mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan hanya rajin ke gereja, jangan hanya rajin pelayanan, tapi hati kita penuh dengan kepura-puraan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, pilihlah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Bagian yang terbaik bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Bagian terbaik adalah tentang hati kita yang mau bersungguh-sungguh, yang mau taat, yang mau berubah, yang mau hidup adil, yang mau memberikan kasih yang nyata, yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita, dan yang mau untuk hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah. Pilihlah dan lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.